Anda masih di Jabar Dalam Berita, pemirsa, dan kini kita telah sampai pada rubrik dialektika yang akan membahas mengenai penerimaan mahasiswa baru 2017. Dan juga telah hadir bersama kami di studio, yaitu Bapak Profesor Medis Trihanggono selaku Rektor Unpad. Selamat sore, Pak. Sore. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Ini sosialisasi mengenai penerimaan mahasiswa baru 2017 ini seperti apa, Pak? Apakah ada perbedaan dengan sistem sebelumnya, Pak? Ya. Secara umum sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya lewat peraturan menteri yang baru untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2017 itu hanya ada pada aspek perubahan kuota saja. Jadi tahun ini di jalur SNMPTN itu kuota minimalnya 30%, minimal ya. Jadi minimal seluruh perguruan tinggi negeri itu diberikan kuota SNMPTN 30%, lebih dari itu boleh. Lalu untuk SBMPTN kembali minimalnya juga 30%, lebih dari itu boleh. Nah, ada perguruan tinggi yang mungkin juga menerima dengan jalur mandiri. Nah, untuk jalur mandiri maksimalnya 30%. Kalau dihitung kan 30 baru 90 ya. Yang 10 bagaimana? Yang 10% ini bisa dimanfaatkan untuk mengisi SNMPTN atau SBMPTN. Bisa saja perguruan tinggi tidak mengisi jalur mandirinya, boleh. Karena itu maksimal, berarti 0 juga boleh kan itu, gitu. Tapi kalau SNMPTN, SBMPTN minimal harus 30%. Berarti Unpad sendiri seperti apa ya? Unpad. Kalau tahun lalu Unpad menerima melalui 2 jalur, SNMPTN dan SBMPTN. Tahun ini insya Allah kami tetap akan menerima dari 2 jalur, tidak akan menerima jalur mandiri untuk penerimaan baru tahap sarjana ya. Tidak hanya ada 2 jalur, SNMPTN, SBMPTN. Tahun lalu masing-masing 50%, tahun ini kami putuskan 40% untuk SNMPTN, 60% untuk SBMPTN. SNMPTN-nya lebih sedikit berarti, Pak ya? Lebih sedikit. Tujuannya agar fairness-nya lebih kompetitif gitu aja. Karena walaupun SNMPTN juga berkompetisi sebetulnya ya, dari hasil proses pembelajaran mereka di SMA, bagaimana mutus sekolah. Hanya kalau SBMPTN betul-betul kompetisi dari siswanya sendiri. Tidak ada pengaruh mutus sekolah awal, indeks seperti apa. Kami ingin memberikan peluang lebih besar di aspek itu. Baik, Pak, ini kalau dilihat tadi ada beberapa jalur untuk masuk ke universitas ya, Pak ya. Ini memungkinkan nggak sih, Pak, dari sistem yang ada calon mahasiswa ini bisa ikut double sistem gitu, Pak, ikut 2 seleksi langsung, itu memungkinkan nggak, Pak? Bahwa setiap mahasiswa punya 2 kesempatan itu dibuka. Tetapi seorang yang sudah diterima di SNMPTN itu harus memutuskan. Kalau dia memang sudah diterima dan akan mengambil SNMPTN, dia tidak mungkin akan mengambil SBMPTN. Sebab jadwal daftar ulang SNMPTN ini akan bersamaan dengan jadwal ujian SBMPTN. Sehingga dan kami sarankan sebetulnya harus sungguh-sungguh di saat seseorang sudah memilih jalur SNMPTN dan diterima, jangan sampai dia melepaskan jalur ini. Karena kalau dia lepaskan berarti dia sudah menutup kemungkinan bagi yang lain yang tadinya tidak diterima begitu. Nah, yang lebih penting lagi, hal baru pada sistem penerimaan sekarang yang sudah dimulai tahun lalu sebetulnya, di SBMPTN itu ada 2 metode. Metode ujian tulis ya, paper based, dan ujian tulis yang menggunakan komputer, jadi computer based testing. Nah, bedanya tahun ini kuotanya bertambah. Kalau tahun lalu panitia pusat kita hanya menyediakan untuk 1 Indonesia, karena pertama kali kami menyelenggarakan itu sekitar baru menampung 2.520, dan itu luar biasa. Pada saat begitu dibuka, yang mendaftar untuk jalur CBT ini hanya dalam 2-3 hari penuh semua. Dan karena kebutuhan yang luar biasa, di samping secara teknologi ini sangat membantu, tahun ini kuotanya menjadi 30.000. Saya ingin sampaikan apa yang menjadi keuntungan dari adanya CBT ini. Pertama, melalui computer based testing ini bisa menghindarkan peserta salah mengisi identitas. Sebab kan kalau kita ikut SBMPTN, daftar identitas itu kan diisi dihitamkan ya. Begitu kita salah mengisi identitas, hilanglah nilai kita nantinya, tidak bisa diproses. Kalau CBT karena sudah default, dia tidak akan menghilangkan kemungkinan dia salah mengisi identitas. Keuntungan kedua, kalau dia
salah mengisi lalu akan mengkoreksi, tidak perlu menghapus dan menghitamkan lagi, tinggal ganti klik ya, di komputer langsung ya. Bisa berubah. Artinya menghemat waktu dari situ. Ini keuntungan-keuntungan yang diperoleh sebetulnya. Nah, karena sisi baik ini dan demand yang cukup kuat, di samping kedepannya sebetulnya dengan computer based testing ini akan memungkinkan proses-proses seleksi yang lebih efisien, lalu pengolahan bisa lebih cepat. Maka tahun ini Panitia Pusat menyediakan 30.000 kuota untuk seluruh Indonesia. Itu pun sebetulnya masih kurang sebetulnya. Iya, Unpad sendiri kemarin ada gebrakan Fakultas Kedokteran. Nah, ini Gratis bagaimana nih, Pak, di ya? 2017 ya? Jadi karena ini Jawa Barat ya, secara khusus kami tetap akan menjalankan program-program baik untuk Jawa Barat yang memang sudah dirintis Unpad dalam 5 tahun terakhir yang disebut sebagai Unpad Nyahka Jabar. Maka proses sosialisasi juga tidak kami sentralkan di kampus, tapi nanti kami akan menjalankan ini di 27 kota kabupaten karena ada khusus yang harus kami sampaikan. Program Unpad Nyahka Jabar ini merupakan program afirmasi dari Unpad yang memberikan kesempatan bagi pelajar di seluruh kota kabupaten di Jawa Barat untuk beri jaminan mereka dapat bersekolah perguruan tinggi khususnya di Unpad. Karena ada teknis tertentu, maka kami akan menyampaikan ini langsung ke kota kabupaten, mengundang SMA-SMA di sana. Jadi ini akan kami pertahankan terus. Dengan program ini mendorong angka partisipasi kasar masyarakat Jawa Barat masuk perguruan tinggi yang konsisten meningkat. Ya, ini akan terus kami jalankan. Yang kedua, aspek pemberian beasiswa atau kuliah gratis di Fakultas Kedokteran itu tetap kami jalankan juga gitu. Nah, istimewanya untuk program Unpad Nyahka Jabar tidak hanya kami akomodasi di jalur SNMPTN, tapi nanti juga diakomodasi di SBMPTN. Prinsipnya kami berikan jaminan untuk seluruh sekolah di Jawa Barat atau kabupaten itu 2 orang tiap kota kabupaten di tiap prodi yang ada di Unpad. Nah, tahun ini belum tentu rata. Karena kami mulai memperdalam, mungkin ada kota kabupaten yang memerlukan lebih banyak di prodi-prodi tertentu atau tidak perlu di prodi lain. Maka ini dari pengalaman 5 tahun kami analisis sungguh-sungguh. Nanti ini kami sampaikan secara khusus dengan berkeliling di 27 kota kabupaten. Tapi kuotanya sendiri sudah dipastikan, Pak? Sudah. Jadi tahun ini sebenarnya tidak berubah dari tahun lalu secara keseluruhan. Berkisar nilainya jumlahnya 6.600 dengan tadi SNMPTN 40%, SBMPTN 60%. Di prodi masing-masing prodi juga tidak jauh berubah ya. Paling ada perubahan sedikit-sedikit tapi tidak berubah secara signifikan itu. Ini yang menarik gebrakan FK gratis itu ya Pak ya. Mungkin calon mahasiswa di rumah juga jadi banyak begitu Pak yang ingin mendaftar FK. Ini ada kemungkinan tidak Pak dibuka juga untuk jurusan yang lain di Unpad Pak? Kami akan pelajari ya. Yang jelas dasar memberikan pembebasan biaya kuliah ini didorong oleh kebutuhan masyarakat. Yang sedang kami pelajari sungguh-sungguh itu step berikutnya di Fakultas Kedokteran Gigi sebetulnya. Jadi nanti kalau akhir tahun ini sudah matang, bisa jadi tahun depan menyusul gitu ya. Itu aja. Jadi pasti mempengaruhi pendaftaran di prodi sangat meningkat signifikan sebetulnya. Di tahun lalu dibanding tahun sebelumnya yang masuk ke kedokteran itu tingkat kompetisinya melonjak sangat signifikan gitu. Tentu ini jadi semakin banyak ya Pak ya, otomatis inputnya juga semakin baik. Insya Allah betul. Jadi dengan kompetisi yang makin kuat, ya kami beruntung bahwa kemungkinan mendapat input yang makin baik lebih besar. Dan mungkin catatan evaluasinya Pak dari kemarin kan berarti angkatan pertama itu ya Pak? Iya. Ada baru 1 semester nih, baru 1 semester ya. Nanti kami lihat dari segi nanti operasional mungkin. Secara keseluruhan sebetulnya dalam menjalankan proses pendidikan karena standar mutu yang ada di Fakultas Kedokteran sudah memang tergolong baik, jalan sebagaimana biasanya ya, nggak ada perubahan yang menonjol ya. Kecuali tahun ini juga kami perkuat lagi program proses pendidikan yang mendorong pendidikan transformatif, lebih mendorong pendidikan di luar kampus nantinya. Dan kami melihat respons atau kapasitas mahasiswanya dari hasil seleksinya ya bisa mengikuti ya dan baik dibanding tahun-tahun sebelumnya juga. Ini merupakan salah satu jurusan favorit Pak ya di Unpad ya Pak ya FK? Ya,
Fakultas Kedokteran, lalu pendidikan dokter ya, lalu ilmu komunikasi ya. Itu luar biasa peminatnya juga kalau di kedokteran ya. Berikutnya juga di bidang farmasi, teknologi informatik juga begitu, yang menonjol ya. Kalau di ekonomi, di manajemen yang cukup banyak peminatnya. Dan juga ini apakah ada perbedaan begitu Pak dari sistem yang lalu yang FK dan FK yang sekarang yang sudah digratiskan? Mungkin karena pasti akan banyak sekali calon mahasiswa yang ingin daftar FK ya Pak ya, dan ingin tahu informasinya. Ada perbedaan nggak sih Pak? Kalau proses pembelajaran, satu perbedaan dari kurikulum yang didorong adalah tadi mendorong pendidikan transformatif, di mana para mahasiswa sedini mungkin mendapatkan paparan terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat. Karena tantangan ke depan sebagai seorang dokter atau umumnya sarjana itu bagaimana menghadapi langsung permasalahan yang ada di masyarakat. Ini yang didorong oleh UNPAD mulai tahun 2016 menggulirkan pendidikan transformatif tadi. Ya baik Pak, ini adakah tadi kan harapan dari UPI sudah, nah ini dari Bapak sendiri selaku Rektor UNPAD, bagi calon mahasiswa baru, bagi juga orang tua, bagi panitia, silakan. Harapan kami, ini kan menentukan masa depan ya, ini pendidikan tinggi gitu ya. Jadi tetapkanlah pilihan sebaik mungkin, jangan sekedar untung-untungan yang penting bisa diterima ya. Dan ini menentukan masa depan, harus betul-betul atas kemampuannya, minatnya yang kuat ya. Perguruan tinggi atau prodi yang tersedia juga banyak ya. Karena kalau tidak sesuai betul-betul dengan kemampuan dan minat, tidak jarang nanti di tengah jalan tidak sesuai, akhirnya mundur atau milih yang lain, kan sayang. Tempat yang sudah diraih tidak bisa dipakai orang, tidak digunakan. Jadi ini kesempatan baik untuk menentukan, dan persiapanlah diri menghadapi tes nanti, terutama kesehatan ya. Karena tidak jarang walaupun punya kemampuan intelektual yang baik, kalau staminanya tidak kuat nanti tidak fit pada saat tes, mungkin kegagalan muncul dari sana. Jadi seperti itu ya Pak. Terima kasih Pak Profesor Tri sudah bergabung bersama kami di Jabar Dalam Berita. Dan saudara, itulah akhir dari segmen dialektika pada hari ini.